di sekolah luar biasa itu juga punya apa mereka juga diajarkan keterampilan seperti ini? Banyak bertemu dengan teman-teman baru dan juga banyak pengalaman yang baru pada saat kita mengatur anak-anak di berbasis lapangan. Terus ya habis waktu cuma kita itu dia tahu sini masih. Selamat datang di podcast Tenar, Temu Narasi, sebuah ruang di mana kita akan berbagi informasi, pengalaman, dan juga kisah inspiratif bersama dengan narasumber. Saya, Meika Bahtiar, akan menemani Anda untuk podcast Tenar kali ini. Tapi saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Nur Iman, seorang penyandang disabilitas tunanetra yang tetap semangat untuk mencari rezeki. Yang kedua ada Bapak Arif Tanawir S, seorang guru di sekolah luar biasa Toli-Toli. Tentunya Pak Arif ini sudah biasa dengan siswa berkebutuhan khusus. Langsung saya sapa, halo Pak Arif dan juga Nur Iman. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Saya ke Nur Iman dulu ini. Nur Iman mungkin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang. Kapan Nur Iman ini mulai mengalami keterbatasan penglihatan? Saya dulu awalnya orang juga melihat. Itu umur berapa itu Nur Iman? Umur saya 15 tahun. Di usia 16 tahun itu saya mengalami penyakit. Diakibatkan penyakit itu saya kehilangan penglihatan. Oh berarti Disabilitas. dari lahir Nur Iman ini bisa melihat ya, Iya, sampai dengan umur 15 tahun. sampai 15 tahun. Nah ketika 16 tahun itu kalau boleh tahu penyakit apa itu Nur Iman? Dari dokter keterangan itu ada tumor di bawah otak kecil. Akibat ada tumor di bawah otak kecil ada penyempitan saraf cairan otak. Nah, akibat cairan otak itulah merusak saraf penglihatan. Kayak tidak terima dengan kondisi yang dialami saat itu. Jadi mungkin apa yang Nur Iman lakukan? Bergabung dengan keluarga saya yang menguatkan. Keluarga. Iya, Tapi berapa lama kira-kira Nur Iman itu mungkin depresi ketika tidak bisa melihat? sekitar di setahunan saya merasakan ini kurang semangat untuk menjalankan hidup lagi. Tapi berjalan berapa tahun ini Nur Iman depresi kemudian bisa menerima keadaan Nur Iman? Sekitar 2 tahunan saya sampai bisa ada kegiatan. Saat saya memiliki kegiatan itu, di situ saya mulai semangat kembali. Ya, di saat awal-awalnya itu sama sekali tidak ada kegiatan, bingung karena baru mengalami. Seiring waktu berjalan, banyak pengalaman yang ditemukan. Alhamdulillah sudah banyak aktivitas. Tadi sempat Nur Iman katakan kalau tidak ada teman, jadi depresi. Jadi ketika Nur Iman ini tidak bisa melihat, apa teman-teman juga menghindar dari Nur Iman? Bukan teman-teman menghindar, tapi mereka juga punya kesibukan di luar. Oh bukan berarti menghindar ya? Iya, bukan berarti menghindar, tapi mereka memiliki kesibukan. Oh, memiliki kesibukan. Baik. Kemudian setelah berjalan 2 tahun ya tadi Nur Iman ya, itu sudah bisa menerima apa yang Nur Iman alami. Iya, mulai menerima sudah, karena sudah memiliki keahlian juga. Di saat itu sudah ada belajar. Keahlian apa itu? Keahlian pijat. Oh pijat ya? Iya. Itu memang tahu sendiri atau diajar? Diajar. Kebetulan waktu itu saya ada di Kota Palu. Karena depresi juga, pergi ke sama saudara di sana, bertemu dengan omnya ipar.
itu diajarkan saya soal pijat. Apa cuma keahlian pijat pertama yang diketahui? Ya, itu saja dulu. Jadi sudah mulai tahu pijat ya? Ya, Itu berapa orang yang sudah dipijat atau siapa yang pertama berani pijat ke Nur Iman ini? eh, di saat saya pertama belajar itu, baru sekali saya belajar, terus omnya ipar saya juga minta diurut. Hmm. Saya urut. Nanti 3 kali saya belajar, baru mulai nyaman sudah. Oke deh. Tapi setelah sudah tahu memijat itu sudah nyaman ya. Pasti sudah terima kenyataan. Sudah menerima, sangat bersyukur sebenarnya. Bersyukurnya karena apa? Banyak bertemu dengan teman-teman baru dan juga banyak pengalaman yang baru. Di saat waktu melihat tidak ditemukan. Oh begitu ya? Iya, Alhamdulillah ya. Tapi begini, Nur Iman ketika Nur Iman itu umur 15 tahun itu berarti sekolah kelas berapa itu ya kalau 15 tahun? kelas 2. Oh masih kelas 2 SMP Nur Iman waktu Iya. itu ya. Berarti setelah Nur Iman tidak bisa melihat itu Nur Iman tidak bersekolah lagi. Iya, sudah tidak. Oke. Kalau tadi kan Nur Iman bilang sudah bisa pijat ya. Iya, Pernahkah itu Nur Iman itu salah pijat? pernah. Salah pegang begitu? Kalau salah pegang sih, enggak juga. Iya kan, mohon maaf Nur Iman kan tidak bisa melihat ya. Ketika itu pijat pernah salah pegang gitu ketika pijat, mungkin dikomplain. Kalau pijatnya tidak. Cuma minyaknya biasa itu simpannya di kiri, cari di kanan. Begitu. Iya, Oh tapi kalau salah pijat, salah pegang itu tidak pernah ya? alhamdulillah belum pernah. Apalagi kalau pasiennya perempuan ini Nur Iman. Alhamdulillah tidak menerima. Oh tidak menerima pasien perempuan. Iya. Wah padahal saya mau daftar ini mau pijat sama Nur Iman ini. Saya pegang Kalau perempuan barangkali mungkin cuma di sebatas kaki, kaki tangan. dan kepala. Oh begitu ya. Saya ke Pak Arif nih, Pak Arif. Pak Arif sebagai guru di sekolah luar biasa, bagaimana ini awalnya Bapak terjun ke dunia pendidikan, apalagi langsung ke sekolah luar biasa ini? Ya, kan saya di sekolah reguler, Ah, salah satu sekolah swasta. Tahun kemudian tahun 2023 lulus, lulus, dan tidak nyangka juga bisa Oh ini penempatan ya? penempatan. Oh, Tidak ya, nyangka ya. juga bisa ditempatkan di sekolah khusus. Jadi sudah berapa tahun ini Pak Arif di SLB? 1 tahun sudah 1 tahun lagi. Nah, ketika Pak Arif tahu penempatannya di sekolah luar biasa ini, perasaannya Pak Arif bagaimana? Ya awalnya itu sedikit ragu-ragu Kenapa ragu-ragu? karena di pikiran kita ini SLB ini pertama kali dengar SLB ini ternyata ini siswanya ini Disabilitas. disabilitas. Kemudian rata-rata istilahnya itu nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Apalagi kan saya olahraga, terus saya pikir bagaimana saya menjelaskan sebuah praktik olahraga. Dia bisa lihat, Iya, tidak bisa mendengar. nggak bisa berbicara. Terus saya pikir para pasiennya, secara saya mengajar, alhamdulillah lama kelamaan sudah terbiasa dengan mereka. Itu jaring sendiri bagi saya bagaimana Tantangan pasti. bagaimana bisa berinteraksi dengan mereka. Jadi mungkin ada cerita lucu ini di balik Pak Arif pertama mengajar di SLB. Kalau cerita lucu banyak. Lucunya banyak. Pengalaman yang paling pertama masuk itu, kemudian mengajar. Wow, perdana itu saya masuk. Saya sudah masuk ke gerbang itu ketemu siswa. Tiba-tiba ada siswa yang ambil tangan saya salah. Lupa guru. Kira saya ini normal. Iya. Setelah kemudian saya jalan duduk, tiba-tiba ada panjat di pohon, teriak-teriak. Kenapa? Kira kerasukan. Saya panggil guru sebelah, ternyata memang ini memang disabilitasnya ini grahita. Itu yang terlalu aktif kalau grahita ya? Iya. Awalnya kan saya kira kan ini normal pertama, datang salib saya.
sebut nama saya, Pak Guru, ya, masuk ke sini dia. Iya. Setelah saya duduk, kemudian dia langsung lari banyak-banyak di bawah teriak. Saya panggil teman guru saya, anak ini nggak suka ke Pak. Enggak, Pak jelaskan anak ini. Grahita. Ya, Nah, ketika Pak Arif masuk ke ruangan untuk mengajar, itu seperti apa awalnya? awalnya itu masih ragu-ragu. Masih ragu. Karena di sana itu banyak, ada yang katakanlah ada yang ungu, ada yang sindrom, ada yang autis dan grahita. Itu pun cara kita berhadapan dengan mereka beda-beda. Oh, Katakanlah misalkan si Down syndrome, itu sindrom. Jadi kalau kita biasanya kalau kita datang, anak itu lari, nggak mau ketemu dengan kita, gitu. Tergantung dengan moodnya. Iya. Ada juga anak yang misalkan dia netra. Kalau kita mau sapa dia kan, kalau orang normal kan bisa senyum kan, tanda kita sapa atau makan. Saya kalau berarti kalau yang tunanetra harus disentuh ya? ya, kalau netra kita harus panggil namanya. Oh, Namanya misalkan Iman, berarti dia tahu ada orang yang panggil saya. iya. Kalau kita mau dekati dia, jalan kita harus pegang kaki atau tangannya begini. Oh. Jadi Pak Arif ini kan guru olahraga. Ya. Terus olahraga bagaimana ini supaya ketika praktek olahraga semua ini bagaimana olahraganya Pak Arif? Kalau untuk olahraga ya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah reguler. Iya. Kita kalau olahraga itu kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Misalnya kalau untuk kan ini bisa ada SD, SMP, SMA. Misalkan ini SMP, kalau untuk ada yang tunadaksa kan hanya pakai kursi roda. Iya. Kursi roda. Kita misalkan sama-sama yang anak normal gratisan dia dengan tunadaksa, jadi kita berbedakan. Kalau anak kursi roda itu olahraganya misalkan hanya bola, bagaimana bola itu dia bisa pegang, jadi kursi roda dia bisa begini, jadi bagaimana dia bisa pegang bola. Sementara kalau anak yang satunya itu saya kenalkan bagaimana ini bola, dia bisa tahu ini ternyata seperti ini bola, karena mereka tidak tahu itu kan. Oh. Karena mereka kan IQ-nya rendah. Oh iya. Ya, dia datang itu bola yang berubah. Oh. Beda dengan kalau sekolah orang normal kan, ini bola basket, bukan. Iya. Kalau mereka tidak tahu ini bola ini ya bangga. Nah, itu kan Berarti ini memang tantangan besar ya, ini Iya. bagi Pak Arif ini tantangan besar. Kemudian saya mau tanya dulu, ketika Pak Arif ini ditempatkan di sekolah SLB, itu komentar dari keluarga seperti apa? tahu lucu. Tentunya pasti bilang bisa kau itu mengajar gitu. Iya. Saya bilang, alhamdulillah saya coba. Dan itu lama sekarang bisa juga. Jadi kalau dari sudah berapa tahun ini berjalan benar? 1 tahun. 1 tahun lebih, itu tantangan yang terbesar ketika mengajar di sekolah ini apa? Tentunya kalau misalkan ketemu di kelas rendah. Kalau Kelas rendah itu? ya SD. Oh SD. Oh di sana itu penyebutan SD itu kelas rendah. Ya ada SD, SMP. Oh. Misalkan di SD, kalau karena rata-rata kalau dalam ruangan guru-guru yang mengajar di ruangan kan itu, kalau mengajar di ruangan itu anak-anak pasti duduk di kursi. Kalau orang itu pasti gerak ke sana kiri kanan. Tapi kalau di luar lapangan, anak-anak itu pasti keinginannya untuk bermain itu Lebih besar. lebih besar. Jadi pada saat kita mau atur anak-anak ini berbaris di lapangan, itu setiap hari kan. Harus waktu percuma kita itu hanya yang tahu sini pasti Pelajaran pertama habis di situ. habis di situ. Kebanyakan waktu habis di situ. Tapi alhamdulillah untungnya di kelas rendah ini orang tuanya support. Jadi kemana anaknya kalau mau olahraga itu orang tuanya ikut olahraga juga. Kita panggil orang tuanya supaya anak-anaknya ini, karena kelas rendah itu kebanyakan rata-rata banyak yang autis sama kita. Jadi alhamdulillah orang tuanya siswa itu support sekali. Jadi kalau merasa banyak olahraga kita panggil orang tuanya sini ikut dengan anaknya olahraga. Jadi tidak, jadi agak mudah. Agak. Kalau SMP SMA itu agak mudah. Dibanding dengan SMP SMA yang rendah ini sulit ya? Agak susah. Oke, saya ke Nur Iman. Nur Iman lagi menghayalkan mau pijat siapa lagi ini. Kemarin itu saya pernah lihat Nur Iman itu bikin kerajinan, Nur Iman. Iya. Itu awal mulanya bisa bikin kerajinan bagaimana, Nur Iman? Itu saya
bertemu dengan teman disabilitas juga yang pernah pendidikan di Manado. Ah, Jadi dia bagikan pengetahuannya sampai saya juga tahu, hmm. saya kembangkan hingga sekarang. Itu bisa bikin apa saja, Nur Iman? Kalau sekarang masih taplak dan tas. Oh, taplak dan tas. Ya, Sampai sekarang gitu ya? sekarang mau lihat anunya Nanti saya mau lihat. nanti saya bawa. Oh, boleh nggak dibikin, diperagakan nanti? Tidak, anunya apa yang sudah jadinya. Oh, sudah jadinya. Soalnya kan dia petualang. Oh, Apa yang jadinya? oke. Jadi kalau begitu boleh dilihat tidak hasil karyanya Nur Iman? Ya boleh. Oke. Wah, ini apa? Ini taplak. Taplak dan tas. Taplak dan tas. Ya. Wah, wah, wah. Saya lihat dulu ya, Nur Iman. Ya. Ini kira-kira Nur Iman belajar bikin begini berapa lama, Nur Iman? Kalau belajarnya cuma hitungan menit saja. Belajar hitungan menit sampai bisa bikin begini, masa sih? Ya. Wah, wah, wah. Ini kira-kira kalau kayak Nur Iman bikin begini, pernah tidak Nur Iman jual gitu? Ikut-ikut di pameran atau apa? Pernah Pernah ya? bahkan pernah ada salah satu turis yang beli. Oh iya. Iya. Wah, wah, wah. Dari Swedia. Mantap. Ini Nur Iman kalau kayak tas begini, Nur Iman jualnya berapa harganya? Kalau tas itu barusan yang bikin itu. Jadi harganya belum tahu. Hah? Belum tahu kalau harganya tas. Oh, kalau yang waktu itu yang dibeli turis itu yang Masih taplak. Oh, itu yang dibeli turis taplak. Iya. Oh, oke, saya coba lihat yang taplak lagi. Ini taplak meja ya? Taplak mejanya cuma segi 4 begini atau ada yang model yang panjang? Ada yang panjang satu di situ. Oh, ada yang panjang. Terus yang waktu dibeli sama turis itu yang mana? Yang panjang, yang kotak? Masih yang kotak. Masih yang kotak. Iya. Nur Iman jualnya harga berapa itu, Nur Iman? 50.000. 50.000 sama turis. Kenapa tidak dijual 100.000 saja, Nur Iman? Kan Lumayan. Oh iya. Hah? Tidak menyesuaikan dengan harga benang. Menyesuaikan dengan harga benang. Iya. Bilang saja sama turisnya itu 100.000 satu. Itu Nur Iman bisa untung, Nur Iman. Iya. Oke. Nah, kemudian sampai sekarang ini Nur Iman masih bikin yang begini ya? Ya taplak kalau ada benang lagi bikin lagi. Kalau tidak ada benang tidak Kalau dibikin? benang tidak dibikin. Jalani pijat lagi. Pijat lagi. Iya. Oh, biasanya kalau pijat itu hitungannya bayarannya per jam atau bagaimana? Tidak memasang tarik. Oh, tidak memasang, Ya, tidak memasang. Oh, seikhlasnya saja. kelasnya saja. Oke. Jadi kalau seperti taplak ini, kemudian tas, sekarang kalau kayak Nur Iman mau jual itu harga berapa? Ditaruh harga berapa dia? Kalau tas mungkin harganya 10. Oh, harga 150 kalau tas. Kalau taplak ini yang kotak, yang panjang ini beda. Sama 50.000 juga. Beda. Beda. Iya. Oke. Karena agak lama pembikinannya. Oke, nih Pak Arief, ketika kita ini tadi sudah berbincang dengan Nur Iman, Pak Arief juga sudah lihat nih ada kerajinan yang Nur Iman bisa buat. Kira-kira kesan apa nih yang Pak Arief rasakan ketika tadi mendengar pengalaman dari Nur Iman? Ya, untuk iman apalagi dia di netral. Jadi anak-anak seperti ini ya harusnya kita support, kita dukung, karena apa, mereka ini adalah inspirasi bagi kita. Dia tidak bisa melihat, tapi dia melihat dari hatinya dan terbukti dia bisa bikin. Artinya ini dia bisa jadi inspirasi bagi kita. Betul. Kita saja yang normal tidak bisa, dia ini yang tidak bisa melihat bisa. Bisa, betul. Apalagi tadi dia bilang tidak lama waktunya untuk belajar. Kalau saya ini bisa 1 bulan ini, Nur Iman. Iya. Ini sulit kayaknya, apalagi ini, wah ini cantik sekali. Nah, Pak Arief di sekolah luar biasa itu juga punya apa, mereka juga diajarkan keterampilan seperti ini? Ya, punya. Jadi kalau di sana itu banyak, bukan hanya menjahit, ada juga yang tata boga, jahit satunya, kemudian ada juga antara, dan semuanya itu dilatih, bahkan dilombakan. Bahkan yang tahun kemarin kita Ikut yang tata boga ya? yang juara 1 di juara 4 kemarin di Bandar Malaysia kemarin internasional. Kemarin yang ini juga sementara ikut ke keterampilan
punya keterampilan lainnya. Ada yang hantaran itu kayak membuat seperti bagian bunga. Buket bunga. Itu mereka sana diajarkan juga Oh, karena dilombakan. betul. Jadi memang mereka ini merupakan inspirasi dari kita yang normal ini ya. Mereka saja bisa buat tafla, kemudian bisa juara di tata boga, apalagi bisa bikin buket-buket bunga. Ini belum tentu saya juga bisa, Pak Arif. Saya tidak bisa. Oke, kemudian Nur Iman, saya ke Nur Iman lagi nih. Kira-kira ketika Nur Iman sudah bisa bikin keterampilan seperti ini, ada tantangannya tidak, Nur Iman? Tantangannya itu pembuatan alatnya. Untuk disabilitas agak sulit kalau membuat alat sendiri. Oh, Nur Iman tidak pernah mungkin mendapat bantuan gitu dari pemerintah, Nur Iman? Kalau bantuan belum pernah. Oh, belum pernah. Semoga nanti bisa dapat bantuan ya Nur Iman. Siapa Amin. tahu Nur Iman bisa jadi pengusaha sukses ini, tas juga tafla. Amin. Nah, kemudian ketika Nur Iman melakukan atau membuat kerajinan ini, pernah ada kesulitan tidak? Selama saya membuat tidak pernah sih ada kesulitan. Gampang-gampang saja Nur Iman ya? Gampang saja. Karena kalau saya beli benang, di saat saya beli benang di toko, tanya memang warnanya, jadi pisahkan memang. Oh. Nah, kesulitannya kan untuk melihat warna, yang warna ini, warna ini. Tapi orang di rumah kan juga bisa bantu begitu ya? Ya kan bisa bantu kalau ada. Oh, kalau tidak? Kan tidak selamanya ada orang di rumah. Oh, begitu ya. Tapi ini semua warnanya ini tidak salah loh Nur Iman. Itu hanya dibayang-bayangkan saja. Masa? Ya. Tapi biasa pernah tidak bikin taflak begini kemudian warnanya salah, bercampur begitu? Tidak ada sih. Tidak pernah ya? Ya. Wah, mantap memang Nur Iman ini ya. Kemudian mungkin apakah ada momen yang mengharukan atau yang tidak terlupakan sama Nur Iman ini ketika Nur Iman terkena penyakit ini kemudian tidak bisa melihat sampai dengan saat ini? Mungkin ada pengalaman yang sulit untuk dilupakan yang paling sedih nih Nur Iman. Yang paling sedih itu kan saya sempat berkeluarga juga. Oh, Nur Iman sempat berkeluarga. Di umur berapa itu Nur Iman? 15 gitu. Waktu itu Umur berapa? 15. Wah, ini nanti Nur Iman bisa ditangkap ini kawin umur 15 tahun Nur Iman. Ya, ditangkap sama penghulu. Oh, itu memang kenyataan ditangkap penghulu ya itu? Ya, tidak. Kirain ditangkap. Jadi Nur Iman waktu itu nikah umur berapa? Itu 15, Umur 15 tahun, itu betul. 14, Lebih di bawah umur lagi itu Nur Iman. 11. 14 tahun. Kenapa kawin masih umur anak-anak begitu Nur Iman? Sudah jodohnya juga. Masa sudah jodohnya sih? Iya. Itu tidak apa ya, tidak ditangkap polisi, tidak di Tidak, apa tidak. begitu. Apa ini perjodohan kah atau apa? Tentang perjodohan atau memang sudah waktunya pernikahan. Kita tinggal menjalani. Wah, aduh, ini orang tuanya nih yang salah ini. Masa anak-anak 14 tahun dikawinkan ini? Jadi memang betul kawin umur 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun berarti itu belum ini dong, belum kena penyakit itu. Iya, belum kena penyakit. Nah, Nah, di saat sudah ada penyakit, ya setahun kemudian setelah penyakit, ditinggal sama istri. wah, berarti Itu istri yang sangat menyedihkan dibanding hilang penglihatan. masa. Iya, Jadi ketika Nur Iman terkena penyakit kemudian tidak bisa melihat, apalagi ditinggalkan istri, pastinya itu lebih sedih lagi ya Nur Iman, depresi. Iya, sangat rasa putus asa itu muncul. Mhm. Sampai mau mengakhiri hidup juga Betul. ada. Iya, Itu kenapa sampai tidak jadi? kan alhamdulillah juga sebelum saya tidak melihat biasa ikut kajian agama. Oh iya iya. Itulah yang membuatkan saya Tapi ketika sholat lagi, ya kembali lagi ingat dengan yang kemarin diajar-ajar sama ustaz-ustaz saya dan itu. iya, akhirnya kan sekarang Nur Iman sudah senang ya, Nur Iman setidaknya sudah bahagia ya. Iya, alhamdulillah sangat bersyukur sebenarnya dengan kondisi yang ada. Oh, Masya Allah. Jadi dari perkawinan itu Nur Iman punya anak. Punya, Jadi anak kemana? Ikut ibunya? ikut saya. Ikut saya, ikut Nur Iman. Ya, Itu dari umur berapa?
dari umur 2 tahun lebih. Umur 2 tahun lebih? Iya, Jadi sekarang sudah umur berapa anaknya? sekarang anak saya sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Dari umur 2 tahun sampai 7 tahun itu ibunya pernah melihat ini anaknya? Iya, anak saja yang anak saya punya ibunya. Oh, ibunya. Kalau ibunya tidak lagi datang. Oh, tapi berarti dia anaknya ini masih komunikasi dengan ibunya ya? Iya, masih komunikasi. Oke, cuma bapaknya ini. Bapaknya tidak. Oke, saya ke Pak Arif lagi ya. Pak Arif, kira-kira apa yang dibutuhkan ini oleh teman-teman disabilitas agar bisa lebih mudah mencari pekerjaan atau mereka berwirausaha? Kalau bagi saya tentunya seperti disebutkan tadi itu fasilitas. Iya, memang. Fasilitas. Kalau fasilitasnya ada alatnya, ada bahannya, ada otomatis mereka pasti buat. Betul. Terus kemudian itu ada support dari entah dari sendiri atau orang tua atau teman itu. Jadi kalau semua itu ada pasti mereka bisa bikin, bisa buat seperti disebutkan tadi ya sendiri. Iya, Terus ada dukungan dari betul. Nanti kalau dia semakin sendiri, semakin tergoda, semakin akan mengambil jalan Depresi, pintas, ya. semakin depresi Nuriman. Untung Nuriman ini alim ya Nuriman ya. Alim atau bagaimana Nuriman? Paling-paling begitu. Alim begitu itu maksudnya bagaimana? Sadar sedikit begitu. Saya kalau waktu sadar baik Ketika tidak sadar, tidur. oke. Berarti intinya Pak Arif ya kalau mereka yang disabilitas ini adalah bantuan pasti ya peralatan-peralatan untuk mereka berwirausaha ya seperti itu. Oke, apakah sekolah juga ini menyiapkan siswa SLB untuk dunia kerja Pak Arif kalau di SLB? Ya, kita kalau di SLB itu ada. Jadi kita pertama kita gali potensinya anak-anak di mana. Kalau anak ini di bagian desain grafis kita sediakan lab seperti ini. Itu jadi anak itu menggambar. Kemudian kalau anak itu jahit ada mesin jahit disediakan di sana. Oh. Kemudian dan lain sebagainya seperti tatap muka juga disediakan. Jadi anak-anak itu tinggal melakukan praktek. Jadi guru pendampingnya itu tinggal mendampingi anak-anak itu supaya bisa menghasilkan. Oke. Nah, saya ke Nur Iman lagi. Nur Iman mendapat kekuatan dan semangat setiap harinya itu untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dari mana, Nur Iman? Dari saudara. Dari saudara. Iya. Bukan dari anak, Nur Iman. Bukan. Orang tua lain itu dapat semangat itu dari anak, Nur Iman, supaya dia itu semangat untuk beraktivitas. Iya, yang menyemangati. Iya, Yang saudara. saudara yang menyemangati ya. Selain saudara, Orang tua. orang tua. Seperti itu. Iya. Apakah ada tokoh atau peristiwa yang sangat menginspirasi Nur Iman? Saya sih lebih ke kata-katanya orang terhadap saya. Jadi kan inspirasi. Oh iya. Iya, karena saya pernah mendengar semenjak saya tidak melihat itu, saya mendengar ada orang yang berkata bahwa saya itu hanya bisa makan timun. Di situ saya jadikan motivasi, saya tidak membalas dia dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Baik, Nur Iman berarti ternyata selama ini Nur Iman masih terngiang-ngiang ya kata-kata orang seperti itu. Itu Nur Iman cuma bisa makan tidur itu, tidak bisa. Seperti itu ya? Iya, katanya itu orang itu saya tinggal di rumah itu tinggal makan tidur, menghafal ayat suci Al-Quran, itu saja yang saya kerjakan. Itu ketika Nur Iman mendengarkan kata-kata itu, perasaannya Nur Iman itu seperti apa Nur Iman? Mungkin bisa Perasaan saya, dijelaskan sedikit. ya perasaan saya, bagaimana caranya perkataan itu bisa setepis. Tapi ada tidak perasaan Nur Iman ketika dengar kata-kata seperti itu? Sedih, mau menangis, kecewa? Kalau sedih tidak sama sekali. Oh tidak sedih, Ya, Iman makanya dikatakan saya seperti itu. Bersyukur dengan itu saya jadikan motivasi. Sangat bersyukur saya. Tapi kata-kata itu tetap terngiang-ngiang ya Nur Iman? Ya, kalau sekarang sudah tidak, sudah dibalas dengan
apa yang saya miliki Oh. saat ini kan. Oke, jadi ketika Nur Iman bergaul dengan teman-teman seperti apa Nur Iman? Kalau teman-teman yang bergaul dengan saya katanya mereka anggap saya itu orang melihat saja, bawaannya seperti orang melihat saja dalam pergaulan saya dengan teman. Tapi teman-teman Nur Iman banyak ya, Iya, karena Nur Iman ini punya komunitas kan Nur Iman? iya punya komunitas. Oke, jadi bisa berkumpul. Bisa. Oh, oke deh. Nah, Pak Arief, kira-kira apa hal yang paling penting yang harus dimiliki ini para saudara-saudara kita yang disabilitas? Tentunya bagi teman-teman yang di luar sana bahwa buang stigma bahwa anak yang disabilitas ini tidak bisa melakukan apa-apa, karena sudah kita bisa lihat sendiri bahwa anak yang disabilitas ini ternyata mempunyai keterampilan dan bakatnya itu ternyata bisa menghasilkan. Oleh itu untuk sekiranya bagi kita semua support mereka, bantu mereka, setidaknya memberikan mereka fasilitas yang senyaman mungkin bagi mereka untuk bisa berkarya gitu. Iya, pastinya kita yang normal ini harus tetap mensupport mereka ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kayak tadi Nur Iman katakan, ini bisa menjadi motivasi. Lain orang kan lain ini ya. Kalau kayak Nur Iman itu dengarnya katanya tadi santai biasa saja. Tapi kalau bagi yang lain kan itu pasti, apalagi kalau perempuan ya, Pak Arief. Nah, kemudian kalau kayak di sekolah SLB itu yang perempuan itu mereka itu dilatih tata boga, kemudian menjahit. Kira-kira ada yang menyanyi juga nggak di sana? Kalau untuk menyanyi saat ini belum. Oh, belum ada. Soalnya kalau kayak ada yang menyanyi, siapa tahu saya bisa daftar di sana jadi guru vokal gitu. Oke deh. Kemudian Pak Arief, bagaimana kira-kira masyarakat bisa lebih mendukung teman-teman kita ini para disabilitas? Ya, tentunya bagi masyarakat tentunya mereka ini butuh dukungan dari teman-teman semuanya, karena mereka ini juga sama seperti kita. Dia ini dalam hati ini dia tidak ingin seperti saya saat ini. Betul. Dalam hatinya pasti dia tidak ingin saya seperti ini. Bahkan dia ingin sama seperti kita. Hanya saja kita yang melihat mereka itu bahwa si anak ini tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Tapi nyatanya kita bisa lihat sendiri bahwa ternyata anak ini menyimpan potensi, dan potensi itu yang bisa digali dan ternyata bisa menghasilkan. Betul. Jadi sekiranya di teman-teman di sana itu pun perspektif stigma bahwa anak-anak disabilitas itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nyatanya banyak ini yang netra bisa melakukan apa-apa. Iya. Bahkan siswa saya kemarin ini yang baru pulang dari lomba USN kemarin ini itu juara 1, padahal itu anak Down syndrome. Wah. Itu juara 1 apa itu Pak Arief? Provinsi olahraga. Oh, olahraga. Iya, boce. Jadi itu mewakili lagi tingkat nasional. Padahal ini anak Down syndrome. Iya. Yang secara kita lihat bahwa anak ini kalau ketemu orang itu lari sulit sekali. Tapi nyatanya dia bisa prestasi sampai di tingkat provinsi. Itu cara Pak Arief mengajar mereka yang Down syndrome itu sampai mereka bisa, itu tantangannya bagaimana itu Pak Arief? Kalau untuk saya kiranya hampir sama semua. Jadi kalau kita ketemu anak Down syndrome itu yang pertama kita panggil namanya, kita ulang-ulang terus, misalkan Iman ya. Biasanya dia tidak mau gitu, jadi kita tambah ada lagi Iman. Jadi sikap kita tuh seolah-olah kayak lucu. Tunggu, ini Pak Arief, berarti ini para guru-guru yang ada di SLB ini memang butuh kesabaran yang besar ya Pak Arief ya. Ini kalau orang yang tidak sabar ini bisa keluar dari sekolah SLB ya. Betul. Begitu ya. Ya. Karena itu butuh ini ya, melatihnya itu belum membuat mereka memang fokus ke kita juga itu butuh waktu berapa jam barangkali. Bahkan berkali-kali Bang. Hari ini kita panggil Kayaknya Pak Arief sudah susah mengatakannya itu. ya. Sulit. Tapi yang jelas kan, yang jelas mereka ini Mau punya potensi ya. Potensinya itu yang kita gali ya. Ternyata anak ini mau. Alhamdulillah orang tua mereka itu support. Yang bisa mendukung anak itu bisa berpotensi. Tapi mereka itu diajar kira-kira berapa lama kemudian mereka
mau ikut itu prakteknya atau belajarnya Pak Arif? Itu kalau latihannya cukup lama, lumayan lama, karena kita sebelum adakan misalkan ada lomba ini kita lakukan asesmen dulu 3 bulan. Jadi kita adakan asesmen, misalkan anak ini kita ikutkan ini lomba ini, kita ukur sebagaimana di mana letak kekurangannya, kelebihannya. Apakah misalkan anak ini lempar bola jarak 5 meter, ternyata anak ini kelebihannya nggak bisa di jarak rendah. Jadi selama 3 bulan itu kita cari kelebihan sama kekurangannya. Lalu kemudian setelah 3 bulan itu baru kita adakan latihan sampai mendekati lomba. Itu mereka sudah mau ya? Sudah mulai mau. Oh. Apalagi rata-rata anak-anak disabilitas itu kalau mendengar kata lomba pasti senang. Oh, mereka senang ya? Jadi semangat untuk latihan? Iya. Rata-rata pasti itu mendengar kata hari ini kita lomba, pasti mereka. Oh, saya tahu sudah caranya Pak Arif kalau mau mengajar mereka ini. Pasti bilang dulu lomba supaya mereka fokus begitu. Ya. Makanya kita bilang gini, kita lomba, kita besok di Jakarta. Pasti mereka tambah semangat gitu. Ya, hari ini kita latihan, besok kita pergi di Palu. Pasti mereka tambah semangat lagi. Oh, lebih fokus lagi. Oke deh. Pak Arif, Nur Iman, tak terasa ini kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk program kita podcast di saat ini. Sebagai closing statement ini dari Nur Iman, pesan-pesan apa yang ingin Nur Iman sampaikan kepada masyarakat, juga kepada teman-teman disabilitas, supaya tentunya mereka lebih bersemangat lagi untuk hidup, apalagi untuk mandiri. Teman-teman, sahabatku penyandang disabilitas, bersama dengan merasa minder dengan keterbatasannya kita masih bisa bangkit dengan kondisi yang ada. Terus kembangkan apa yang ada di potensi apa yang ada di diri kita, dan buat masyarakat semua tolong diberikan kesempatan untuk teman-teman penyandang disabilitas supaya bisa juga berkarya di luar sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Iman. Nah, kalau dari Pak Arif sendiri, apa ini pesan-pesan yang ingin disampaikan? Oleh saya untuk para teman-teman, orang tua di luar sana, buang semua stigma negatif tentang bahwa anak disabilitas itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa melakukan aktif, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa turun di rumah. Itu semua salah. Karena kenapa? Kita sudah melihat banyak contoh anak yang tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia bisa melihat dengan hatinya. Dia bisa punya keterampilan dan bisa menghasilkan. Itu. Kemudian untuk tentunya juga para orang tua itu selalu support anaknya gitu. Jangan dikurung di rumah. Kalau perlu sekolahkan dia. Di sini toli-toli ada SLB siap menerima anak disabilitas. Itulah gunanya di SLB, siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kenapa? Anak yang dikurung dalam rumah kemudian ditempatkan di SLB itu, mereka justru banyak teman di situ. Betul. Malahan mereka justru bisa interaksi, bisa memunculkan komunitas, itu bahkan bisa sharing pendapat mereka. Itu. Kemudian untuk sekiranya untuk pemerintah mungkin bisa kiranya memberikan mereka fasilitas yang nyaman bagi mereka, untuk mereka bisa berpotensi menghasilkan tentang bakat mereka. Oke deh, terima kasih ya untuk Nur Iman, terima kasih Pak Arif ya untuk cerita, untuk inspirasi di hari ini, dan semoga kisah ini bisa membuka mata kita semua bahwa keterbatasan ini bukanlah penghalang untuk terus berjuang dan pastinya terus mandiri. Untuk para penonton YouTube RRI Toli Toli, semoga kisah hari ini bisa menggerakkan hati kita untuk lebih peduli, tentunya lebih menghargai, dan lebih semangat lagi menjalani hidup. Bagi kamu, saudara-saudara kita yang disabilitas ya, tetap terus bersemangat. Contoh Nur Iman ya, di tengah keterbatasannya dia bisa semangat, dan pastinya juga dia punya keterampilan yang ini bisa menjadi uang pastinya ya Nur Iman. Jadi harus tetap terus bersemangat. Dan tentunya demikian perjumpaan kita di podcast hari ini, podcast Tenar Temu Narasi. Bersama saya, Baik Bahtiar, saya ucapkan
Sampai jumpa.